Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak masih dalam mata pelajaran biologi tentang sel part yang kedua. Part yang satu bisa kalian saksikan di video sebelumnya tentang yang namanya pengertian sel, kemudian macam-macam organel sel dari sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, sel yang part kedua ini menjelaskan tentang yang namanya bioproses sel. Apa itu bioproses sel? Bioproses sel adalah suatu proses biologis atau proses kehidupan yang kompleks yang terjadi dalam sel. Contoh, ketika kalian sakit atau ngedrop, itu pasti akan kalian dirujuk ke rumah sakit. Contohnya itu dengan nama istilah kalian dimasukkan impusan. Nah, impusan ini dia merupakan contoh dari apa yang namanya bioproses sel, memasukkan cairan lain ke dalam tubuh kita. Itu merupakan contoh dari bioproses sel. Selanjutnya, bioproses sel yang terjadi di dalam sel yang pertama itu ada istilah yang namanya transport melalui membran atau transport membran. Yang kedua ada yang namanya sintesis protein. Yang ketiga itu disebut juga dengan namanya reproduksi sel. Apa itu reproduksi sel? Ada mitosis, ada meiosis, dan lain sebagainya. Itu disebut juga dengan yang namanya reproduksi sel. Kemudian ini dia transport melalui membran sel, ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Singer dan E. Nicholas pada tahun 1972 mengembangkan teori tentang yang namanya membran yang dikenal dengan teori yang namanya mozaik membran. Nah, ini nih teori ini. Nah, di dalam inilah makanya Bapak sudah menyebutkan berulang-ulang kali, sel tidak sederhana yang kita lihat, melainkan lebih kompleks. Nah, ini dia. Banyak sekali sel yang bisa mempengaruhi. Ketika satu sel ini rusak, dapat mempengaruhi sel-sel yang lainnya, seperti itu. Teori ini menyatakan bahwa membran sel tersusun oleh lapisan-lapisan protein atau disebut juga namanya fosfolipid. Kemudian, transport melalui membran itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama, itu secara pasif, itu berkata seperti tanpa perantara. Dan yang kedua, itu transport aktif, adanya perantara. Perantara di sini disebut juga dengan istilah yang namanya ATP. Oke, perantara disebut juga ATP atau energi. Transport pasif itu tambah perantara. Sedangkan transport aktif itu adanya perantara. Contoh transport aktif itu adalah difusi dan osmosis. Transport aktif itu contohnya adalah eksositosis, endositosis, dan pompa natrium kalium. Baik, yang pertama yang kami bahas adalah transport pasif, di mana transport pasif ini terjadi pada yang namanya membran sel atau membran seluler. Itu ya, transport pasif adalah transport yang tidak memerlukan energi. Transport pasif itu terdiri dari difusi, osmosis, dan difusi terbantu. Baik, yang pertama, difusi adalah, kalian sudah dengar ya, difusi yang osmosis itu pada kelas SMP atau MTS, perpindahan molekul zat dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang paling rendah. Nah, itu pengertian umum dari difusi. Jadi, perpindahan molekul setelah difusi dapat terjadi melalui membran
atau tidak. Seperti itu. Transport pasif ini contoh nih. Ini kan membran ya. Membran. Ini ada molekul kecil nih yang ingin masuk ke dalam sel. Secara pasif, transport pasif ini dia langsung otomatis masuk kan? Dia otomatis akan masuk. Karena apa? Karena dia merupakan difusi dan osmosis, tidak adanya bantuan energi atau perantara seperti itu. Dan difusi sederhana ini terjadi secara spontan. Nah, ini nih terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Contohnya itu adalah tetesan tinta akan menyebar ke seluruh air yang ada di dalam gelas. Contoh yang lain apa, parfum. Kemudian apa lagi? Pertukaran CO2 dan O2 di dalam paru itu merupakan contoh dari diskusi sederhana. Seperti berarti yang sederhana ini dapat simpulkan dia sebagai yang namanya menyebar. Jadi kan molekul dapat menyebar secara seimbang. Nah, ini yang sederhana. Berarti molekul ketika dia sudah masuk ke dalam membran, itu dia langsung menyebar secara keseluruhan yang terdapat di dalam membran sel. Kemudian difusi terbantu yaitu adalah proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa. Apa itu protein pembawanya, Pak? Oke, protein pembawanya itu adalah ada yang namanya Na+, kemudian ada yang namanya Ca2- dan Cl-. Apa itu natrium, Ca kalium, dan Cl klorin. Nah, peristiwa difusi ini terbantu oleh proses namanya glukosa melewati membran sel. Contohnya itu terdapat pada usus halus ke dalam pembuluh darah usus. Contohnya itu pada saat pencernaan makanan yang terjadi pada sel usus halus. Seperti itu ya. Sederhana itu dia langsung secara spontan. Sedangkan yang terbantu itu adanya protein pembawa, itu dengan nama natrium, kalium, dan klorin. Seperti itu transport pasif. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya proses difusi pada membran sel. Yang pertama, suhu. Semakin tinggi suhu, difusi yang terjadi akan semakin besar. Konsentrasi, semakin besar benda konsentrasi dua larutan, maka semakin besar terjadinya difusi. Kemudian molekul, yakni molekul semakin lambat, makin lambat terjadi difusi. Seperti itu. Media udara ya. Difusi di udara lebih mudah daripada di dalam lautan. Kemudian luas. Semakin luas permukaan difusi, maka semakin besar terjadinya proses difusi. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya difusi yang terjadi dalam sel. Baik, selanjutnya itu ada yang namanya osmosis. Nah, osmosis ini termasuk juga yang namanya transport pasif. Osmosis itu adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan yang sifat hipotonik berkonsentrasi rendah ke dalam larutan konsentrasi tinggi atau hipertonik. Berarti osmosis adalah perpindahan dari larutan konsentrasi rendah menuju konsentrasi yang paling tinggi, kebalikan dengan difusi. Kemudian selanjutnya, di sini osmosis terbagi atas dua bagian. Pertama itu ada proses endosmosis, yang kedua ada eksosmosis. Endosmosis ini adalah masuknya air ke dalam sel ketika larutan dalam sel bersifat namanya
hipotonik. Terdapat larutan di dalam luar sel. Endosmosis mengakibatkan turgid pada sel tumbuhan dan lisis pada hewan. Nah, apa itu masuknya yang namanya turgid dengan lisis? Oke, contoh ketika air, ini kan masuknya air ya, masukkan air ke dalam sel. Ini ada air ya, kita tuang nih. Ini air. Kita masukkan ke dalam proses yang namanya membran nih. Membran yang pertama, ketika kita masukkan air, ditambah ke dalam membran sel, pertama apa? Ketika selalu dimasukkan, itu akan terjadi yang namanya lisis pada hewan. Pada hewan itu prosesnya namanya lisis. Apa itu lisis? Lisis adalah terjadinya robek nih. Nah, karena apa robek? Karena sel hewan tidak memiliki yang namanya dinding sel. Ketika ditambahkan air terus menerus, lama-lama akan mengembung dan akan robek. Membrannya akan robek. Itu terjadi pada hewan. Kemudian yang kedua, pada tumbuhan. Nah, ketika berlebihan, masuk air secara berlebihan ke dalam sel pada proses endolisis, itu menyebabkan yang namanya istilah turgid. Apa itu turgid? Terjadi namanya pembengkakan. Kenapa bengkak? Karena ketika dia pada hewan itu langsung robek, pada tumbuh kenapa bengkak? Karena adanya dia memiliki yang namanya dinding sel, dia menahan. Lama-kelamaan dia menahan, pasti akan terjadi pembengkakan pada sel tumbuhan. Ketika endosmosis itu terjadi berlebihan. Nah, itu bahaya juga ya, berarti endosmosis. Nah, terus bagaimana Pak dengan exosmosis? Nah, exosmosis adalah keluarnya molekul pelarut keluar sel ketika larutan dalam sel bersifat hipotonik. Apa itu hipotonik? Nah, konsentrasi rendah terhadap larutan di luar sel. Osmosis mengakibatkan palamosis pada sel tumbuhan dan krenasi pada sel hewan. Nah, ini juga sama ya. Yang kedua, ketika di sini terus menerus keluar ya kan, cairan yang di dalam sel ini nih. Nah, ini kan sel terus air kan. Nah, kemudian airnya terus keluar nih. H2O itu keluar. Oh, telah. Ya, terus keluar ini di dalam sel ini terus keluar, itu akan mengakibatkan yang pertama adanya krenasi pada hewan. Itu prosesnya namanya krenasi. Apa itu krenasi? Terjadi apa ya? Pengerutan. Dan yang terjadi pada tumbuhan, apa tumbuhan? Ya, betul. Plasmolisis. Apa itu plasmolisis? Pada tumbuhan ya. Itu terjadi namanya pelepasan membran. Nah, ini dia. Osmosis ketika berlebihan akan menyebabkan namanya, makanya Allah mengatakan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Contohnya itu pada saat proses endolisis maupun yang bersifat exolisis. Karena itulah sesuatu yang berlebihan tidak baik, akan mengakibatkan sesuatu yang buruk bagi kesehatan tubuh kita. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia contoh mekanisme pada proses osmosis. Yang pertama perbedaan. Kita tahu dong ada ikan air tawar dan ikan air laut. Di dalam lingkungan air tawar ini sedikit mengandung garam ya dong. Sedikit mengandung garam mineral. Berarti konsentrasinya lebih rendah. Makanya dia bersifat namanya hipotonik. Sedangkan air laut itu konsentrasinya tinggi. Makanya disebut juga dengan lingkungannya hipotonik. Tubuhnya ketika lingkungannya ini kan garamnya sedikit ya. Jadi lingkungan pekat larutan yang ada di dalam tubuhnya akan bersifat yang namanya hipertonik. Sedangkan ikan air laut tubuhnya itu bersifat yang namanya hipotonik. Osmosis. Nah, ikan air tawar itu dia
karena konsentrasi tubuh ikannya lebih besar. Nah, makanya terjadi namanya air masuk secara otomatis ke dalam tubuh ikan air tawar. Sedangkan ikan air laut, dia bersifat konsentrasinya lebih rendah, ya kan? Makanya dia terjadi yang namanya air keluar otomatis. Ini masuk, ini keluar. Urin, ketika terjadi pada ikan air tawar, ngomong-ngomong ada yang tahu gimana ikan buang urin? Ya, nanti ya kita bahas. Itu urinnya akan lebih encer, dan ikan air laut itu urinnya akan lebih pekat. Nah ini nih kemudian adaptasi yang terjadi pada ikan air tawar itu karena banyak dia pun menyerap air ya ini, karena air otomatis masuk, jadi adaptasinya meminum air juga sedikit. Sedangkan untuk ikan air laut minumnya air banyak. Kenapa? Karena dia ini nih airnya itu otomatis ke luar seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam yang namanya transport aktif. Di mana transport aktif ini adalah transport yang memerlukan energi atau sebut juga istilah Bapak perantara. Nah, ini kok membrannya? Ini membran nih. Ini membran. Contoh, membran ini ada sebagai rumah sel, ya. Dia melindungi nih. Ketika kita masuk ke dalam suatu rumah, pasti harus adanya pintu. Nah, ya kan? Adanya suatu pintu. Ketika orang masuk, keluar masuk itu pasti lewat pintu. Nah, seperti itu. Ini disebut juga transport aktif. Adanya transport memerlukan energi. Yang ini energinya itu ketika kita membukakan pintu. Ketika kita membuka pintu, otomatis kita membuka namanya energi dong, ya kan? Masa otomatis, kecuali kalian di mall tuh, itu ada pintu otomatis, itu beda lagi istilahnya. Energi di sini adalah yang namanya ATP dan ada yang namanya juga ADP. Apa itu ATP? ATP adalah adenosis trifosfat. Dan sedangkan ADP adalah adenosin difosfat. Nah, ini dia. Ketika di sini energi dibutuhkan, reaksinya terjadi adalah ATP menghasilkan ADP fosfat. Nah, ini dia nih. Reaksi yang terjadi. Ketika suatu transport aktif itu menemukan energi atau perantara. Seperti itu. Nanti P yang ini nih. Nah, ini nih. Nah, P yang ini nih. P yang ini sebagai kunci nih. Kunci apa, Pak? Kunci untuk kita kan ingin membuka pintu kan, harus ada yang energi dan ada yang kunci. Nah, ketika ini harus dibuka, nanti otomatis kunci juga akan terlepas dan kembali ke proses yang awal. Itulah pengertian awal dari transport aktif, adalah transport yang memerlukan energi atau perantara ketika kita ingin memasuki suatu rumah melewati pintu. Baik, nah ini dia. Yang pertama itu ada yang namanya eksositosis. Apa itu eksositosis? Ya, adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel. Eksositosis terjadi pada beberapa sel kelenjar atau sel ekskresi. Yang pertama, di sini bisa kalian lihat ya. Yang keenam, itu proses vesicle. Vesicle? Ya, vesicle adalah gelombang sih. Kumpulan dari lipid yang berbentuk mangkok. Nah, kumpulan lipid yang berbentuk mangkok itu terjadi ketika awalnya dia dari RE, retikulum endoplasma. Kemudian dia lama-kelamaan akan terisi oleh yang namanya ini, nah ini nih,
protein. Dia masuk ke dalam yang namanya aparatus Golgi, dia masuk ke sini, atau seperti juga badan Golgi. Lama-kelamaan, vesikel transport yang terbentuk dari badan Golgi bergerak sepanjang mikrotubulus skeleton dan menuju yang paling akhir adalah membran plasma atau membran sel. Ketika terjadi di sini nih, nah sini nih, protein yang diambil dari ini nih, glicoprotein akan keluar dari dalam sel atau dari dalam membran sel. Nah, vesikel yang menyentuh membran sel, walaupun dari vesikel atau lapisan-lapisan lipid ini akan menyatu. Nah, dia akan menyatu nih ke dalam membran dan membentuk membran yang lainnya seperti itu. Itu proses dari namanya eksositosis, pengeluaran zat dari dalam sel yang awalnya dari RNA, kemudian dia masuk ke dalam membentuk juga membran sel. Ini dia proses yang terjadi namanya eksositosis. Baik, selanjutnya. Nah, ada exo itu udah keluar dan endo berarti dari dalam, ya betul. Endo adalah proses masuknya zat ke dalam sel. Nah, ini endositosis terjadi pada sistem peredaran darah. Contoh ini endositosis. Endositosis ini berkelainan dengan yang namanya dari eksositosis. Yang dimana peristiwa endositosis terlihat seperti kebalikan eksositosis. Daerah kecil pada membran plasma ini nih, membran plasma melekuk ke dalam membentuk kantong. Ini kan melekuk kan? Nah, ini melekuk nih. Nah, melekuk ke dalam membentuk kantong. Ketika dia mengarah ke dalam membran nih, ke dalam membran kan, ke dalam. Ketika udah ada ke dalam membran, kantong pun terlepas dari membran. Nah, membentuk suatu kantong. Ini berupa juga yang namanya proses vesikel. Nah, vesikel ini dari apa? Dari lipid dan protein. Betul. Ketika bertambah dalam, kantong pun akan terlepas ke membran plasma, membentuk vesikel yang mengandung materi yang sebelumnya berada di dalam ruang sel. Dari exo ke endo. Nah, di tahap inilah yang pertama itu ada sifat yang namanya fagositosis. Fagositosis adalah sel menelan partikel dengan cara menyelubungi partikel dengan plasmopodia dan mengemaskan ke dalam kantong. Setelah vakuola berisi dengan lisosom dan mengandung enzim-enzim namanya hidrolitik. Nah, ini dia disebut dengan fagositosis, pengambilan materi lipid, materi yang ada di luar sel menuju ke dalam membran sel. Baik, selanjutnya itu ada yang namanya pinositosis. Sama ya, prosesnya juga pengambilan. Dalam pinositosis adalah sel meneguk, berarti dia meminum ya. Sel ini meminum nih. Sel ini dia meminum dari yang ada di sini nih, topping ya, toppingnya. Lambungan bus ini bukan cairan itu sendiri yang dibutuhkan oleh sel, melainkan molekul-molekul yang terlarut dalam droplet tersebut karena semua zat yang terlarut ditelan oleh sel. Zat-zat yang ditransport oleh pinositosis tidak bersifat spesifik. Nah, ini dia yang berbeda dengan namanya pinositosis. Pengambilan juga dari luar menuju ke dalam. Sedangkan yang terakhir adalah endositosis melalui perantara reseptor. Nah, reseptor ini nih, kan reseptor namanya ini, kan? Nah, ini awal dari mana yuk? Reseptor awalnya dari mana? Iya, betul. Awalnya itu dari namanya RE. Apa itu RE? Yaitu forum endoplasma yang awalnya itu proses namanya eksositosis. Nah, dari sini ya, proses endositosis ketika dia mengambil seluruhnya. Ketika di sini menangkap reseptor dan adanya ligan, ini. Nah, ketika dia udah menemukan kunci ini kan kunci udah ketemu kan? Nih. Ketika dia reseptor ketemu dengan indikatornya, ya,
ketika donor dan reseptor bersatu akan menghasilkan yang namanya endositosis berantai reseptor, yang menghasilkan yang namanya vesicle. Gitu. Setelah materi yang ditelan ini dibebaskan dari vesicle, reseptor dikembalikan ke membran plasma oleh vesicle yang sama. Oke, paham sampai sini? Yang endositosis itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu logositosis, yang kedua itu pinositosis, dan yang ketiga adalah endositosis di perantai reseptor. Nah, kemudian yang terakhir itu istilahnya adalah pompa natrium kalium. Nah, contoh kan tadi kan kita menganggap transport aktif ini sebagai pintu rumahnya suatu sel, ya. Nah, ini dia. Natrium, kalium, dan kalium merupakan beberapa contoh ion yang dibutuhkan oleh tubuh, jelas dong. Ya. Namun, ion K+ lebih dibutuhkan daripada ion Na+. Nah, di sini ada ion Na, ion Na+. Dia berfungsi sebagai mengeluarkan molekul atau ion yang ada di dalam sel ke luar. Nah, ketika natrium ini yang ada di dalam sel itu memiliki yang namanya konsentrasi tinggi, dan keluar itu menyebabkan yang namanya konsentrasi rendah. Sedangkan untuk ion K+ itu berfungsi sebagai untuk dia memasukkan molekul atau ion yang ada di luar sel ke dalam sel. Yang di luar sel ini berarti dia konsentrasinya tinggi, ke dalam sel konsentrasinya rendah. Ini merupakan fungsi dari ion K+. Di mana yang pertama kita lihat di gambar ya. Yang pertama, Na+ pada sitoplasma memberikan dengan pompa natrium kalium afinitas terhadap Na+ tinggi pada saat protein terbentuk seperti ini. Nah, ini dia. Nanti natrium masuk ke dalam lubang yang ini, mengeluarkan molekul atau ion yang ada di dalam membran sel. Dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang paling rendah. Kemudian selanjutnya, pengikatan Na+ ini nih, ketika Na+ sudah berkata dia sudah masuk ke dalam kunci, nanti adanya energi. Nah, ini dia nih. Energi itu ATP. Oke. Kemudian selanjutnya, Na+ ini ketika ATP ada, dia tertutup yang dua nih, dan dia membuka. Na+ ini ada pergi, udah dilepaskan. Fosforisasi ini menyebabkan protein berubah bentuk sehingga afinitasnya terhadap Na+ menurun selepas ke sebelah luar. Ya, selanjutnya yang ketiga, nah baru yang masuk yang namanya dari sini proses ion K+. Nah, ini ion Na+ dari dalam, nah sini dari di luar, di fungsi lagi. Ion K+ ini baru protein memiliki afinitas tinggi terhadap K+ yang berikatan ke sisi ekstraseluler dari luar sel menuju ke dalam membran sel. Ketika semua menyatu seperti ini ya nih, masih ada nih, energi kuncinya masih nyantol. Ketika dia masuk ke dalam, fosfor yang ini dia akan lepas kembali ke awal seperti yang sebelumnya. Nah, itulah fungsi dari pompa natrium kalium pada proses transport aktif. Yang dimana transport ini adalah memerlukan namanya energi, itu ATP dan ADP. Baik, mungkin sekian aja untuk part yang kedua bab sel tentang yang namanya transport membran dan bioproses sel. Jangan lupa subscribe dan share video Bapak, komen di bawah video bila kalian kurang paham. Bapak akhiri pertemuan hari ini.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.